Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya hari ini. Semangat. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Silahkan kepada KM untuk memandu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Dapat. Kenapa? Gak tahu. Baik. Sama Denis, Bu. Oh, Danis kenapa? Izin. Waduh, keren ya. Baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi teks eksplanasi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Di sini sebelumnya sudah pernah menulis cerita pendek? Sudah. Atau cerita apapun? Pernah, Bu. Pernah? Ya. Pernah curhat di media sosial? Pernah. Di status WA? Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai cerita pendek. Karena cerita pendek itu bisa kita buat dari kejadian sehari-hari atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami. Nah, baik. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari dengan baik. Nah, untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, ada unsur-unsur pembangun cerita pendek, diantaranya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, lalu menulis cerita pendek. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian cerita pendek. Karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung atau cerbung, dan roman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Selanjutnya, ada ciri-ciri cerpen. Di sini ada 4 ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit. Yang kedua, cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk ya. Yang ketiga, cerpen hanya berfokus pada satu tokoh utama. Yang keempat, cerpen hanya menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari unsur-unsur intrinsik ini, yang pertama ada tema. Tema, ada yang tahu di sini tema itu apa? Ide pokok. Nah, di sini tema ada 2, ada tema pokok dan tema tambahan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Di sini ada yang tahu nggak tokoh itu apa? Yang memerankan, betul. Kalau penokohan? Sikap, betul. Nah, di tokoh ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang selalu muncul di dalam ceritanya atau yang banyak munculnya. Kalau tokoh pendukung itu hanya beberapa. Selanjutnya ada penokohan. Di penokohan ada tokoh-tokoh yang penokohannya itu ada protagonis, antagonis, dan campuran. Ada yang tahu protagonis itu apa? Tokoh yang baik. Tokoh yang baik. Kalau yang antagonis? Yang kurang baik. Yang campuran? Protagonis.
Tritagonis, ya betul. Campuran itu bisa di dalam satu waktu itu bisa baik dan bisa kurang baik gitu. Selanjutnya ada sudut pandang penulis. Nah, di sudut pandang penulis ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu selalu kata-katanya itu ada kata aku. Kalau sudut pandang orang ketiga, kata-katanya itu selalu ada kata dia atau menceritakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada alur. Jenis alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk di sini ada tahap-tahapan alur. Yang pertama ada tahap pengenalan atau orientasi. Yang kedua ada tahap kemunculan konflik. Yang ketiga ada tahap konflik memuncak. Yang keempat ada konflik menurun. Dan yang kelima ada tahap penyelesaian. Yang selanjutnya ada latar. Latar itu bisa menceritakan tentang tempat, waktu, dan juga suasana. Selanjutnya ada gaya bahasa dan juga amanat. Nah, di sini kita masuk pada unsur ekstrinsik, maaf. Di unsur ekstrinsik ini ada nilai moral. Di sini ada yang tahu nilai moral itu apa? Nilai Sikap. Ada lagi? Etika, betul. Selanjutnya ada nilai sosial. Ada yang tahu? nilai ini Bu, manusia dengan Hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, selanjutnya ada nilai budaya. kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat. Betul. Ya, selanjutnya ada nilai politik. Yang berkaitan dengan pemerintahan. Iya. Yang selanjutnya, yang terakhir ada nilai agama. Seperti apa? Contohnya? Hubungan manusia dengan Tuhan. Betul. Contohnya suatu kebaikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Oke. Di sini lanjut pada menulis cerpen. Cerpen yang ditulis memenuhi syarat cerpen, yaitu kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca kurang dari 10 menit. Nah, yang kedua yaitu fokus kepada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga yaitu terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut, entah itu nilai moral, agama, sosial, ataupun budaya. Yang keempat, ada tentukan latar tempat dan latar waktu yang akan digunakan dalam cerita pendek tersebut. Selanjutnya, ada susunlah alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan yang tadi, lalu kemunculan konflik dan kemunculan konflik yang memuncak. Selanjutnya ada konflik menurun dan penyelesaian. Selanjutnya ada perhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup. Nah, selanjutnya ada gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Yang terakhir ada buatlah kerangka karangan terlebih dahulu sebelum kamu menuliskan cerita pendek tersebut. Ya. Nah, itu dia materi tentang cerita pendek. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan website atau situs blog yang bisa kalian temukan di Google ya, di cerpenmu.com. Di sini banyak sekali cerpen-cerpen yang bisa kalian baca dan Ibu akan menugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Lalu nanti hasilnya bisa kalian unggah di sini di website yang cerpenmu.com. Nah, caranya nanti kalian bisa klik untuk kirim cerpen di sini. Nah, nanti kalian tulis nama kalian di sini, emailnya, serta kalau kalau kalian sudah pernah punya blog ataupun Facebook, bisa ditautkan juga di sini. Nanti judul cerpennya dan di sini isinya. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya.
Baik, jika sudah, sekarang sekalian kita untuk melaksanakan lembar evaluasi peserta didik. Ya, ini akan dikumpulkan dan Ibu beri penilaian. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, selamat mengerjakan. Baik, untuk lembar evaluasinya nanti dikumpulkan di ketua kelas ya. Dan untuk tugas yang upload itu nanti kalau misalkan anak-anak sudah menguploadnya, boleh konfirmasi ke ibu ya. Dan bisa kirimkan link yang kalian di mana kalian uploadnya. Baik, Bu. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Untuk segala kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi